Mobil material buku. Mau miang, mau kabur. Iya kabur. Di kabur banget gini kan kah? Mobil materialku ya kayak pakai Wahid kok. Iya kan? Iya, ke sini kono kok. Di ika bapak kayak SMK. Kayak uang duduk makana. Iya, ke sini buri ini mana. Ya Allah. Kayak kabur, bener aja kabur mobilnya. Nah, tahu aku bilang, Pak. Ya Pak, kamu bapak kayak ini ke depan yuk. Kecelakaan, ya Allah, ya. Di kayak Marconi, Sukasari. Saya mau pakaian emang. Mantap gitu. Mobil material. Iya. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back aku channel guys. Ya betul sekali, aku channel Yulia Saksana. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe. Yang udah subscribe terima kasih banyak-banyak buat kalian. Ya gimana kabar kalian hari ini guys? Semoga kalian sehat walafiat, jasmani rohani, selalu dalam lindungan Allah Ta'ala, amin. Yang lagi sakit semoga lekas sembuh dan bisa beraktivitas lagi seperti sedia kala, amin ya Allah. Baiklah guys, di video kali ini aku mau bercerita ini tentang kisah nyata dan ini dari keluarga aku sendiri guys ya. Jadi ini tuh keluarga kakak ipar, jadi kakakku ini awal mulanya dari kejadiannya ini tanggal 17 Januari kemarin, hari Jumat. Dan awal mulanya aku gimana ya ceritanya, aku nggak tahu harus dari mana awalnya, tapi pertama itu pas hari Jumat sore jam, kalau di sini tuh aku pas lagi jam makan malam. Nah aku lagi makan malam, baru mau makan malam, dan kebetulan hari Jumat itu ada bos aku di rumah. Nah aku lagi mau makan malam sambil nemenin anak aku yang di sini, si Dede. Tiba-tiba ada telepon masuk dan dari kakak aku. Nah, terus aku angkatlah teleponnya. Nah, tiba-tiba kakak aku tuh menangis dan aku cemas, panik gitu. Kenapa? Cuma aku pikirnya kalau kakakku nangis itu karena ya mungkin dia lagi kesal, lagi ada masalah gitu. Nah terus dia pengen cerita gitu, pikir aku seperti itu. Nah di situ aku cuman bilang tenang dulu, tarik nafas, cerita ada apa gitu. Nah dari situ kakak aku dia masih nangis gitu, histeris. Aku bilang kenapa gitu, terus selang udah agak beberapa detik gitu dia baru ngomong kakak kecelakaan katanya gitu. Nah terus aku agak shock, panik, siapa yang kecelakaan, aku bilang gitu. Nah di situ dia tetap nangis dan nggak ngomong, cuma nangis. Nah terus aku coba nenangin dia, tenang dulu, aku bilang gitu, sabar dulu. Terus ada nggak orang di situ, aku bilang siapa gitu, aku mau ngomong biar jelas gitu. Nah di situ kebetulan ada kakak iparnya kakak aku. Nah kakak ipar kakak aku itu terus ya udah aku mau ngomong, aku bilang. Nah di situ aku ngobrol lah sama kakak iparnya kakak aku. Nah dari situ terus kakak ipar kakak aku itu ngomong, katanya itu apa namanya, kakakmu kecelakaan katanya gitu, kakak iparmu kecelakaan gitu. Terus aku bilang di mana, terus kondisinya gimana sekarang, aku bilang gitu. Pokoknya aku positif aja gitu, masih positif aja, kecelakaan ya kecelakaan, orang namanya musibah nggak tahu kan kecelakaan gitu. Nah, terus kata kakak iparnya kakak aku itu belum tahu kita kondisinya seperti apa, tapi dia lagi dibawa ke rumah sakit gitu. Oh aku bilang ya udah nanti jangan lupa selalu kabarin aku bilang update kabarnya gitu, pokoknya jangan lupa selalu kabarin aku.
iya katanya. Nah di situ udahlah matiin HP-nya, terus aku ngurusin anak aku yang di sini lagi makan, yang masih bos aku juga kebetulan lagi di rumah, jadi aku ngurusin mereka makan dulu. Nah di situ aku mau makan juga sampai nggak jadi guys, nggak jadi makan karena aku panik gitu kan, telepon keluarga, telepon sana, telepon sini. Selama aku di situ tuh pokoknya panik banget. Aku nelpon kakak aku yang cowok, terus nelpon ponakan-ponakan aku, nelpon anakku, ibuku, semua aku teleponin semua karena aku panik banget. Nah di situ terus aku nelpon ini ponakan aku diangkat semua, mungkin mereka juga lagi sibuk kan, jadi nggak ada yang diangkat. Pas nelpon ponakan aku yang cowok diangkat lah. Nah di situ aku nelpon, terus aku bilang aku mau ngomong sama ibu gitu kan. Nah dari situ aku ngomong sama ibu. Nah ibu ngejelasin katanya belum tahu, iya kecelakaan tapi belum tahu kondisinya seperti apa. Ini lagi dibawa ke rumah sakit dan mereka pada mau ke sana gitu, mau pada nyusul gitu. Ya udah aku bilang nanti kabarin ya. Iya. Di situ aku telepon lagi, terus anak aku nelpon, Mimi katanya Mamayat kecelakaan gitu. Iya aku bilang gitu, Mimi udah tahu, udah dikasih tahu. Nah ayahnya si Dede bilang karena dia itu temennya dulu pernah kerja di situ juga. Nah kata temennya itu kalau kakak ipar aku itu meninggal di tempat gitu, berdua itu meninggal di tempat. Cuma aku di situ nggak percaya karena aku pikirnya itu positif aja, masih bisa diselamatkan gitu, masih ya selamat gitu, pokoknya masih ada harapan lah gitu, entah kritis atau apapun masih ada harapan gitu. Nah di situ ya udah aku bilang pokoknya kasih kabar aku terus gitu kan. Aku selama dari jam berapa ya, 2-3 jam itu aku nggak bisa tenang gitu dengan telepon terus pokoknya. Nah pas jam berapa ya udah mereka tuh pada kesana lah, pada ke rumah sakit, ada kakak aku, terus sayanya si Dede, terus juga semua keluarga pada ke sana yang cowok-cowok. Nah dari situ terus jam berapa itu aku dikabarin kalau emang kakak ipar aku itu udah nggak ada gitu, cuma dibawa ke rumah sakit itu emang maksudnya meninggal di tempat pada saat kejadian. Nah terus cuma karena katanya pecah kepalanya jadi benturan banyak darah gitu, jadi dia dilarikan ke rumah sakit itu karena untuk dijahit biar tidak mengeluarkan darah terus gitu. Nah habis itu apa namanya, aku dikasih kabar kan kalau emang udah nggak ada. Dari situ aku histeris sama kakak aku yang cowok yang cewek itu. Jadi sama kakak aku yang cewek itu, terus aku video call nangis histeris di pojokan di dapur sampai bos aku dia panik juga ngasih tisu ke aku dan nyabarin aku nggak tahu lumayan lama aku video call nangis. Pokoknya sampai kita ngerasa udah plong, udah tenang gitu. Aku selalu nguatin kakak aku yang sabar, yang kuat, yang ikhlas. Pokoknya ini emang udah kehendak gitu, yang kuasa kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau emang udah kata Allah udah ya kamu harus kembali, ya udah diambil lah gitu kan. Nah terus di situ aku nguatin kakak aku, pokoknya shock banget, nggak percaya gitu, kayak berasa mimpi gitu kan. Soalnya apa ya, kakak ipar aku itu dia sosok suami, sosok bapak yang benar-benar tanggung jawab dan pekerja keras. Terus aku mikirnya di posisi kakak aku, dia kan ya kerja cuma kayak dagang gitu di rumah atau apa gitu kan. Aku udah mikir aku udah kemana-mana gitu kan. Nah habis itu kita tenang lah, habis itu udah selesai, habis aku beresin dulu kerjaan aku di rumah, maksudnya di sini. Nah malamnya baru aku teleponan lagi gitu. Nah terus sebenarnya hari Minggunya itu aku kan ada jadwal untuk bersih-bersih rumahnya si nenek karena ada kejadian itu. Dan alhamdulillah majikan aku juga dia orangnya pengertian gitu, jadi aku nggak di cancel lah gitu, nggak berangkat ke rumah nenek. Aku hari Minggu itu emang suruh full istirahat gitu, nggak pergi ke rumahnya nenek. Nah habis itu jadi terus hari Minggunya itu aku di situ video callan sama keluarga aku, sama kakak aku, nenangin dia gitu. Dan
ini adalah hari ke-6. Kalau saya ini hari apa ya? Hari Kamis ya, hari ke-6. Nah, besok itu hari ke-7. Jadi udah baru 1 minggu ya almarhum pergi. Nah, jadi kejadiannya itu kecelakaannya itu di Pantura, Pamanukan. Nah, kalian kalau misalkan ada yang tahu, pokoknya di grup Pamanukan Pantura, di grup apa ya Pamanukan kalau nggak salah itu tuh banyak yang nge-share pada saat kejadian itu. Aku nggak tega gitu ngelihatnya karena apa ya, shock banget gitu, nggak nyangka, nggak percaya gitu kalau itu kakak ipar aku itu. Nah terus apa namanya, pas hari keberapa ya, hari kedua apa hari ketiganya itu ada dari pihak penabrak sama pihak polisi, terus pihak Jasara Harja, terus pihak perusahaannya dari kakak ipar aku yang kerja di situ. Mereka ada yang datang, terus di situ mereka dari pihak penabrak itu ngejelasin kejadiannya seperti apa gitu. Nah, jadi pas hari itu kan pas pulang kerja, jadi mobil kakak ipar aku itu dia mau belok karena di Pantura itu kan kita belok itu nggak ada lampu merah kan. Jadi pas kita belok itu mungkin tiba-tiba apa namanya, mobil kakak ipar aku itu ditabrak sama mobil yang pertama. Nah, saat ditabrak sama mobil yang pertama itu kondisinya kayak katanya kan menjengat gitu. Jadi si kepala mobil itu udah ke atas gitu. Jadi mungkin karena bawaan material, jadi karena nggak seimbang, terus jadi si apa bokong belakangnya itu berat, jadi ngangkat ke si kepala mobilnya tuh. Nah, si mobil penabrak yang pertama itu dia kabur lari. Nah, terus karena posisi nggak seimbang namanya di jalan gitu, dari belakang apa dari depan aku juga nggak tahu, jadi tabrak mungkin depannya kali yang ditabrak. Nah, jadi mobil yang kedua yang nabrak, terus eh, almarhum terpelanting jauh sama temennya juga, supirnya terpelanting jauh. Nah, di situ si penabrak yang kedua ini dia yang tanggung jawab, yang datang ini untuk penabrak yang pertama, mobil pertama itu kabur gitu. Jadi kalau menurut cerita si penabrak itu seperti itu, kalaupun katanya nggak ditabrak sama mobilnya dia, di belakangnya tuh banyak banyak mobil-mobil yang satu ini mungkin juga kemungkinan ditabrak karena emang posisinya udah nggak stabil gitu kan. Ditabrak mobil pertama itu posisinya nggak stabil dan kebetulan di belakang banyak mobil gitu. Namanya di Pantura nggak ada lampu merah kan di daerah situ, jadi ya mungkin udah ajalnya juga, Allah mengambilnya dengan cara seperti itu kan. Jadi kita ya mau nggak mau kita harus tetap mengikhlaskan gitu. Kita harus apa ya, sabar gitu kan. Kita nggak boleh ya apa ya namanya, berpikir yang macam-macam gitu. Ya mungkinan yang nabraknya juga dia juga nggak mau sampai kejadian seperti itu kan, kayak gitu. Jadi intinya apa ya, keluarga kita itu ya sudah ikhlas itu, sudah bisa menerima walaupun apa berat gitu untuk menerima semuanya kayak gitu. Tapi ya kembali lagi atas kuasa Allah gitu, semua yang ada di bumi ini semua milik Allah, apapun dia mau ya dia bisa mengambilnya gitu guys ya. Jadi kita semua juga nggak tahu kita meninggal dengan cara apa, kita juga nggak tahu kan, itu semua Allah yang tahu. Jadi kita sekarang hanya saling menguatkan sama kakak aku, sama keluarga aku gitu, saling menguatkan agar kita bisa ikhlas. Semoga yang di sana almarhum juga bisa tenang gitu kan. Jadi seperti itu guys. Apa namanya? Kita nggak bisa
kita juga nggak bisa nyalahin takdir kenapa harus seperti ini, harus seperti itu. Mungkin juga bukan cuma kita yang ngalamin seperti ini, pasti banyak di luar sana orang-orang yang ngalamin musibah seperti kita kayak gitu. Jadi dan masya Allahnya itu selama tahlilan kan dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sekarang udah hari keempat, udah mau hari ke-7 ya. Masya Allahnya itu banyak banget orang yang datang, orang yang hadir pada acara tahlilan gitu ya. Banyak yang mendoakan gitu, banyak yang apa namanya, ya banyak yang hadir gitu di acara tahlilan mendoakan almarhum. Baiklah guys, itulah sedikit cerita soal kisah nyata yang tragedi 17 Januari kemarin, hari Jumat. Aku minta doanya untuk kalian, semoga untuk kakak ipar aku, semoga dia diberi jannah di sana, diberi surga, dan bisa tenang di sana, dan kita juga di sini bisa ikhlas, bisa menerima, bisa tabah, bisa kuat, dan semoga kalian selalu diberi kesehatan, keselamatan sama Allah Ta'ala ya guys ya. Terima kasih yang udah nonton video aku, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe, yang udah subscribe terima kasih banyak-banyak. Thank you for watching, bye bye, assalamualaikum.